Empat hal yang harus kita hindari dalam hidup ini. Ini merupakan nasihat daripada Utsman bin Affan. Apa empat hal yang harus kita hindari? Pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kekayaan yang tidak diamalkan. Yang ketiga, kesolehan yang sifatnya sesaat. Dan yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jum'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan yang saya hormati, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan kita di dalam hidup ini. Fa insyaallah, manakala kita melaksukan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya pada saat hidup di dunia, lebih lagi di saat hidup di akhirat nantinya. Para jamaah yang berbahagia, empat hal yang harus kita hindari dalam hidup ini. Ini merupakan nasihat daripada Utsman bin Affan. Apa empat hal yang harus kita hindari? Pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kekayaan yang tidak diamalkan. Yang ketiga, kesolehan yang sifatnya sesaat. Dan yang keempat adalah usia yang panjang, umur yang panjang, tetapi tanpa digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang tidak bermanfaat, para jamaah, harus kita hindari dalam diri kita. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan, bahkan mewajibkan bagi setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Menuntut ilmu, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita. Tidak ada alasan kita untuk tidak menuntut ilmu selama diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling penting, hadirin yang berbahagia, menuntut ilmu dalam Islam itu ada 3 tujuannya. Pertama, di saat kita mendapatkan ilmu, lalu kewajiban kita adalah menjalankan ilmu itu dengan baik. Di saat kita mempunyai ilmu tentang sholat, maka kewajiban kita untuk mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Di saat kita mempunyai ilmu tentang berkorban, maka kewajiban kita untuk berkorban dengan baik dan sempurna. Di saat kita mendapatkan ilmu tentang haji, maka kewajiban kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan sempurna. Apabila kita punya ilmu, lalu ilmu itu kita tidak melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, Rasulullah mengibaratkan ibarat pohon yang rindang, yang tinggi pohonnya, yang banyak buahnya, tapi buahnya tidak bisa dimanfaatkan orang lain karena mungkin rasa daripada buah pohon itu tidak baik. Ini para jamaah yang berbahagia, tujuan menuntut ilmu harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, tujuan menuntut ilmu adalah untuk diamalkan kepada kebanyakan manusia. Tidak boleh ilmu yang kita miliki hanya untuk diri kita sendiri. Kita punya ilmu cara sholat yang sempurna harus diamalkan kepada orang lainnya. Kita punya ilmu tentang kurban yang sempurna harus diamalkan kepada orang lainnya. Betapapun sedikitnya ilmu yang kita dapatkan, maka kewajiban kita untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa saja yang kamu dapatkan dariku tentang ilmu. Hendaknya kamu sampaikan kepada orang-orang yang lainnya yang mungkin pada saat itu tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin yang berbahagia, bahwa tujuan menuntut ilmu tidak hanya kita amalkan sendiri, tetapi juga kita amalkan kepada orang yang lainnya. Kita baik ibadah kepada Allah, orang lain pun juga baik ibadahnya kepada Allah. Kita bisa masuk surga Allah, orang lain pun juga bisa masuk surga Allah lantaran ilmu yang mungkin kita sampaikan kepada saudara kita. Kemudian tujuan menuntut ilmu yang ketiga adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih tawadhu kepada Allah. Merasa bahwa Allah Maha Besar, merasa Allah Maha Kuasa, merasa Allah Maha Hebat, sehingga pada saat itu dia akan merasa dirinya adalah sangat lemah, dirinya adalah sangat hina. Tidak hanya itu saja para jamaah yang berbahagia, di saat kita mendapatkan ilmu, kita harus lebih banyak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh lalu kemudian mendapatkan ilmu justru kita gunakan untuk sombong dan congkak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani merekayasa, mengganti ayat-ayat Al-Quran yang jelas-jelas sudah difirmankan oleh Allah dengan kemauan akal pikirannya sendiri. Ini artinya diberi ilmu oleh Allah, semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan tegas mengatakan di dalam ayatnya bahwa sesungguhnya agama yang sangat dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah agama Islam. Wa may yabtaghil ghairil islami dinah fala yuqbala minhu. Karena itu siapa yang memeluk agama selain Islam di muka bumi ini, maka agama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena ibadatan seseorang,
kemampuan berpikir seseorang, lalu orang itu mengatakan semua agama yang ada di muka bumi ini adalah sama, tidak ada beda antara satu dengan yang lainnya. Inilah satu faham yang diusung oleh faham pluralisme, menganggap semua agama itu benar. Kalau ini dilakukan hadirin yang berbahagia, maka pada saatnya akan terjadi satu sikap sinkretisme. Di pagi hari saya memeluk agama satu, siang memeluk agama yang lain, malam agama yang lain, bahkan sampai kecenderungan manusia tidak perlu beragama pun tidak apa-apa di dalam hidup ini. Ini adalah satu contoh orang yang diberi ilmu oleh Allah, tetapi berani membantah ayat-ayat Allah, bahkan merasa pendapatnya lebih benar, lebih tinggi daripada yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terjadi hadirin yang berbahagia, ilmunya tidak memberi manfaat, dan ini harus kita tinggalkan, harus kita hindari dalam hidup ini. Yang kedua hadirin yang berbahagia, kesolehan yang sesaat. Kesolehan yang sesaat ini terjadi pada diri seseorang pada adanya tujuan-tujuan tertentu, adanya keinginan-keinginan dunia tertentu, lalu seseorang itu menjadi soleh hidupnya. Selamanya tidak pernah datang ke masjid, selamanya tidak pernah mengikuti kajian-kajian Islam, tidak pernah datang di tempat-tempat majelis taklim. Tetapi satu saat karena ada kepentingan dunia yang sesaat, dia rajin sekali datang ke masjid, sholat selalu ambil shaf di depan, datang lebih awal pada saat kegiatan-kegiatan majelis taklim, dia mendengarkan dengan baik, bahkan dia membagikan banyak uang, membagikan sembako, membagikan mukena, membagikan Quran, membagikan sarung dan lain sebagainya kepada jamaahnya. Pada gilirannya dia memberikan jawaban yang luar biasa terhadap nilai-nilai agama. Sayang hadirin yang berbahagia, di akhir kata sambutannya itu dia pesan, para jamaah, sebenarnya saya datang ke sini ingin pesan dan minta dukungan para jamaah, karena di masa-masa yang akan datang saya mencalonkan A, saya mencalonkan B, saya mencalonkan C. Kalau ini terjadi hadirin yang berbahagia, kesolehannya terjadi di saat ada kemauan dunia semata, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang soleh menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ada soleh yang istiqamah, ada tujuan tertentu, tidak ada tujuan tertentu. Kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang senang di masjid, menjadi orang yang senang mengikuti majelis taklim, menjadi orang yang senantiasa mengikuti kajian-kajian al-Islam, karena kita merasa semua ini adalah kebutuhan kita di dalam hidup ini. Inilah yang harus kita miliki. Kalau hanya sesaat, tidak ada nilai keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga hadirin yang berbahagia, yang harus kita hindari adalah harta kita banyak tapi tidak pernah kita amalkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang banyak kita simpan selamanya, seolah kita akan hidup 7 tahun lagi, 80 tahun lagi, 100 tahun lagi, seolah harta kita tidak akan habis, sehingga kita enggan untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang demikian ini jangan sampai terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat 70 Al-Ma'arij ayat 24-25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang memiliki hartanya, di dalamnya ada hak-hak yang harus kita keluarkan, baik kepada orang-orang yang meminta-minta maupun kepada orang yang tidak meminta-minta. Kemudian hadirin yang berbahagia, yang keempat adalah orang yang diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan umur yang panjang yang diberikan oleh Allah,
tidak digunakan untuk banyak mengabdi kepada Allah, tetapi justru digunakan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, 4 hal itulah yang harus kita hindari di dalam hidup dan kehidupan kita. Ada satu peristiwa yang mendadak, dan inilah tanda semua manusia ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Oleh sebab itu kita doakan yang bersangkutan, mudah-mudahan segera dipulihkan kesehatannya oleh Allah, diberi dan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Sesungguhnya manusia itu tidak ada apa-apanya dalam kehidupan kita dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri doa kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arnal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.